Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hilmi Satria dalam channel Teach In. Oke, masih dalam pembahasan yang sama. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penganggaran dari buku Catur Sasongko. Pada video kali ini, anggaran yang akan saya bahas adalah anggaran laba rugi yang sebelumnya kita telah membahas terkait anggaran beban operasi ya. Jadi anggaran laba rugi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam suatu periode anggaran. Nah, beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan laba rugi. Yang pertama ada anggaran penjualan dalam suatu periodenya berapa, itu juga sebelumnya pernah kita bahas. Kemudian ada anggaran produksi, di mana di sini dibutuhkan adalah persediaan awal dan akhir untuk suatu produksi barangnya ya, sampai dia menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, dan juga dibutuhkan itu COGS atau cost of goods sold, atau disebut dengan harga pokok penjualan. Kemudian ada anggaran biaya produksi juga dibutuhkan untuk menyusun laba rugi ini, di mana di sana ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ya, ada dalam penyusunan anggaran biaya produksi. Kemudian ada anggaran beban operasi, di sini ada anggaran untuk beban penjualan dan administrasi. Administrasi itu bisa berupa biaya listrik, biaya telepon, internet, dan lain-lainnya. Kemudian ada tarif pajak penghasilan badan atau PPh badan ya. Biasanya kalau di Indonesia itu sebesar 25%, tapi nanti di kasus biasanya untuk disesuaikan nanti ya, bisa mintanya 30%, bisa 35%, nanti PPh badannya tergantung dari contoh soalnya. Untuk anggaran kas, beban dan pendapatan bunga, kemudian ada beban piutang yang tidak tertagih. Nah, untuk mengukur berapa nilai persediaan akhir barang jadi di anggaran laba rugi ini, ada dua metode yang dibutuhkan, yaitu bisa menggunakan FIFO atau first in first out, atau masuk pertama keluar pertama, atau yang kedua ada average atau rata-rata ya. Dalam buku ini yang saya pakai ini biasanya lebih utamakan pembahasannya mengenai average ya. Oke, langsung saja kita bahas ke contoh soal ya. Untuk contoh kasusnya di sini ada PT ABC ya. Di sini ada susunan anggaran produksinya. Yang pertama ada penjualan, kemudian ada persediaan akhir, kemudian ada total barang jadi, ada persediaan awal, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, untuk penjualan sebesar 1.600 unit ya di sini. Kemudian persediaan akhirnya diketahui 400. Jadi di sini langsung kita total, kita tambahkan 1.600 ditambah 400 sama dengan 2.000, itu adalah total barang jadi yang dibutuhkan. Kemudian dikurangin persediaan awal. Nah, jadi ketemu jumlah barang jadi yang akan diproduksi, yaitu sebesar 1.800. Nah, di sini kemudian ada informasi tambahan, di mana di 1 Juli biaya per unitnya sebesar 200.000 per unit, kemudian di akhir bulannya ada 220, atau untuk keseluruhan ya. Artinya untuk keseluruhan bulan Juli itu 220. 200.000-nya itu berasal dari bulan Juni ya. Karena ini adalah persediaan awal, berarti merupakan persediaan akhir bulan Juni, sama dengan persediaan akhir bulan Juni gitu ya. Jadi bulan Juli yang kita pakai adalah 220.000 per unit. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode yang pertama FIFO, yang kemudian ada average. Nah, untuk metode FIFO terlebih dahulu, di sini kita mendeteksi ya. Untuk biaya produksi per unit bulan Juli, 1 Julinya itu ada 200.000 ya, ini ya 200.000. Kemudian untuk bulan Juli atau persediaan akhirnya itu
220.000 per unit. Oke. Langkah kedua, kita akan menghitung langsung biaya persediaan akhir barang jadi dengan cara kita membutuhkan jumlah barang jadi itu di persediaan akhir ya, karena kita diminta untuk menghitung biaya persediaan akhir 400 unit dan biaya yang digunakan adalah yang ini karena menggunakan FIFO ya. Jadi ini 220 dikali dengan 400 unit sama dengan 88 juta untuk biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode FIFO. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai metode rata-rata atau metode average. Nah, di sini ada 4 langkah ya untuk mencari nilai persediaan akhir barang jadinya. Yang pertama, kita menghitung total biaya produksi bulan Juli. Berarti kalau bulan Juli ini total ininya ya, harganya harga per unitnya untuk bulan Juli otomatis menggunakan yang ini akhirnya ya. Jadi ini tinggal kita kalikan, kemudian dapat 396 juta rupiah. Kemudian untuk persediaan awalnya ini kita lihat ada 200.000, kemudian nilainya sudah pasti untuk yang 1 Juli ini ya. Oke, kemudian sama dengan 1000 dikali 200 sama dengan 40 juta untuk persediaan awalnya. Nah, di sini kemudian di langkah 2 kita akan menghitung persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual ya. Ini kita masukkan dulu angka-angka yang sudah ada di dalam formatnya ya. Produksi bulan Juli sebesar 1.800, kemudian barang jadi awal adalah 200, yang barang jadi tersedia dijual adalah ini, tinggal kita tambahkan atau ambil dari sini juga bisa. Oke. Kemudian biayanya berapa? Produksi bulan Juli sini kita sudah menghitung total biaya produksi bulan Juli sebesar 396 juta. Yang barang jadi awal adalah 40 juta. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja untuk mencari barang tersedia dijual. Nah, dapatlah 436. Nah, di sini kemudian kita langkah ketiga adalah menghitung biaya per unit persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Nah, ini dengan cara unitnya kita ambil 2000, kemudian harganya atau biaya persediaan barang jadinya adalah sebesar 436 juta. Ini tinggal kita bagi 2000. Nah, dapatlah 218.000 per unit. Jadi metode rata-rata harga per unitnya adalah 218.000. Nah, tinggal kita masukkan ini ya per unitnya untuk nilai akhir persediaan barang jadi. Nilai akhir persediaan akhir 400, tinggal kita kalikan. Nah, dapatlah 87.200.000 rupiah ya untuk nilai persediaan akhir ya barang jadi. Jadi di sini perbedaannya adalah 218.000 ya untuk metode average. Kalau yang FIFO kita bisa menggunakan nilai akhirnya ya, benar-benar akhir di bulan Juli itu sebesar 220.000. Tapi kalau average kita harus menghitung dulu. Ini kemudian kita bagi, dapatlah 218.000 baru dikalikan dengan nilai atau unit persediaan akhirnya. Seperti itu. Kemudian setelah kita menyusun nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO ataupun average, sekarang kita akan menyusun langsung di anggaran laba ruginya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang telah diberikan di dalam contoh kasusnya. Informasi yang pertama itu ada anggaran produksinya, yaitu ada penjualannya dalam unit ya, semua ini di dalam unit. Persediaan akhir, kemudian total barang jadi yang dibutuhkan, persediaan awal, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, kemudian informasi selanjutnya ada harga jual barang jadi per unit selama bulan Oktober adalah
100.000 ya. Jadi perusahaan di sini menggunakan metode rata-rata untuk menghitung biaya persediaan dan harga pokok penjualan atau beban penjualan atau COGS ya, cost of goods sold. Keempat, ada total biaya persediaan barang jadi untuk 1 Oktober sebesar 84 juta. Biaya produksi selama bulan Oktober itu 391.800.000 rupiah. Nah, untuk PPh-nya sebesar 30% ya. Kemudian yang informasi ketujuh itu ada beban penjualan selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 40 juta. Kemudian beban administrasi dan umumnya 25 juta, beban bunganya sebesar 26 juta. Ini saya tambahkan tabel baru untuk ini ya, anggaran produksi tadi. Yang pertama, produksi bulan Oktober itu sebesar 64.000 ini ya, selama bulan Oktobernya. Kemudian ada persediaan awal 1.400 ya, kemudian ada persediaan tersedia dijual, tinggal kita tambahkan saja ini, tambah ini. Kemudian ini produksi bulan Oktober ini sudah kita, informasinya ada di sini ya, 391.800.000. Kemudian barang jadi awalnya ada ini 1 Oktober ya 84, kemudian tinggal kita tambahkan, ketemulah persediaan barang jadi untuk tersedia dijual. Oke. Kemudian langsung saja kita menuju ke format laporan laba ruginya. Oke, mencari penjualan di sini dengan cara melihat berapa unit yang dijual. Ini 6.000 dikali dengan jumlah atau harga jual barang per unitnya sebesar 100.000. Oke, ketemulah 600 juta. Nah, informasi lain yang ada di sini kita masukkan saja, seperti saldo awal ya. Untuk 1 Oktober itu ada saldo awalnya sebesar ini 84 juta. Kemudian biaya produksinya ada nggak di sini? Biaya produksi ada besar ini. Kemudian tinggal kita tambahkan ini, tambah ini dengan persediaan akhirnya belum ada ya. Jadi kita skip ke yang ada dulu. Beban penjualan ada sebesar 40 juta, kemudian beban administrasi sebesar 25 juta, kemudian ada beban bunga sebesar 26 juta. Oke. Kemudian untuk menghitung persediaan akhir barang jadinya dengan menggunakan metode rata-rata ya, itu. Jadi di sini, nah ini sudah kita dapatkan tadi. Ini tinggal kita membagikan saja sebetulnya dengan ini sebesar 61.000 rupiah per unit harganya. Tinggal kita kalikan dengan persediaan akhir ya. Persediaan akhir ini 1.800. Ini tinggal kita kalikan. Nah, ketemulah nilai persediaan akhirnya. Persediaan akhir. Ketemulah nilai persediaan akhir yang akan kita taruh di sini. Ini sama dengan ini ya. Ini tinggal kita kurangkan 475 dikurang dengan persediaan akhir sama dengan 366 juta, atau bisa kita taruh di sebelah sini juga biar memudahkan. Ini berarti laba kotornya 600 juta
dikurang dengan 366 ya, hasilnya 234 juta. Kemudian beban operasinya di sini kita total, ini ditambah dengan ini sama dengan 65. Jadi ini tinggal kita kurangkan dengan beban operasinya, dapatlah laba operasi yang dianggarkan. Kemudian ada beban bunga, ini bisa juga kita taruh di sebelah sini biar tidak ada informasi lainnya. Tinggal kita tambahkan, tinggal kita kurangkan beban ya, beban kita kurangkan. Kemudian beban pajak penghasilan diperkirakan 30%. Oke, 30% ya, kita buat 30%, berarti di sini ini dengan ini dikali 30% sama dengan 42.900.000. berarti ini tinggal dikurang dengan ini sama dengan, nah laba bersih yang dianggarkan kira-kira sebesar 100.100.000 rupiah ya. Jadi ini informasi yang akan kita cari di laporan anggaran laba rugi. Jadi ada perbedaan metode average tadi ya, average menentukan nilai yang di sini sebetulnya ya. Dalam materi dalam video ini kita harus mencari nilai persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode rata-rata atau metode FIFO, tapi di kasus ini kita menggunakan metode FIFO ya. Oke, sekian video kali ini terkait anggaran laba rugi. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung video-video yang ada di channel Teach-In ini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.